Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Apa kabarnya ibu-ibu? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah pada hari ini kita berharap negeri kita mendapatkan kedamaian, mendapatkan ketentraman ya, dan Allah angkat segala macam bentuk musibah di muka bumi ini, wabil khusus di Indonesia, dan insya Allah kita semua bisa berinteraksi sebagaimana sebelum masa pandemi, dan juga insya Allah dalam keadaan aman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kita yaitu dari surat Al-Isra dari ayat 1 sampai ayat 21. Jadi di ayat-ayat ini nanti akan kita coba lihat dan coba diskusikan betapa Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ini memberikan gambaran terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana kita tahu peristiwa ini sangat-sangat memberikan spiritual buat kita umat Islam, karena di dalamnya kita dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perjalanan yang sangat menyenangkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nantinya perjalanan itu menjadi sebuah pembuktian bagi umatnya agar mereka beriman kepada Allah, sekalipun mereka tidak melihat dan tidak menyaksikan, tetapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan sebuah pembenaran dan kebenaran yang harus diyakini dan diimani oleh umatnya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lihat ayat yang pertama yaitu dari surat Al-Isra ayat 1 sampai 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maaf. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa ataina Musal kitaba waj'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dzurriyyatan man hamalna ma'anuh innahu kana 'abdan syakura. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman Allah, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, wahai keturunan yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini tentu saja berkaitan dengan sebab turunnya, berbicara tentang Isra. Makna Isra, tentu kita tahu bahwa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada orang-orang pemuka Quraisy, masyarakat di sekitar Mekah gitu ya, kalau beliau itu melakukan Isra, tentu kita dapati ceritanya bahwa banyak masyarakat penduduk Mekah yang tidak mempercayainya. Kenapa? Karena perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bukanlah perjalanan yang ringan. Ya, itu
akan dilewati perjalanannya selama 4 bulan. Kita tahu bahwa perjalanan masa lalu berbeda dengan perjalanan yang kita dapati pada saat sekarang yang sudah didapati menggunakan pesawat dan lain sebagainya. Tetapi secara kebiasaan, jadi perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu biasanya dilewati atau dilalui dengan fase waktu 4 bulan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada orang-orang Quraisy tentang peristiwa Isra yang beliau alami, namun tentu saja ya ini mendapatkan pendustaan dari masyarakat Quraisy, ya, karena menganggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdusta. Maka turunlah ayat ini untuk memberikan penjelasan. Ya, setelah kembali dari Isra dan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Masjidil Haram, lalu beliau menyampaikan kepada orang-orang Quraisy tentang peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami beliau. Mereka pun sangat heran dengan apa yang beliau sampaikan, karena menurut secara logikanya ya tadi tidak akan mungkin ya terjadinya perjalanan itu hanya dalam 1 malam, dan itu pun hanya beberapa waktu dari malam tersebut. Akibatnya ya ada sebagian orang yang tadinya memang sudah berislam malah menjadi murtadin karena menganggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdusta, begitu ya, dengan apa yang disampaikan. Nah, bahkan didapati salah seorang dari mereka yang mendengar mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, itu temanmu," begitu ya, seolah-olah mengingatkan dan menceritakan bagaimana posisi Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj. Kemudian laki-laki yang mendatangi Abu Bakar ini bertanya, "Bagaimana menurut pendapatmu?" Maka Abu Bakar berkata, "Jika dia Muhammad yang mengatakannya, dia akan selalu berkata benar. Dia telah benar." Orang-orang tersebut ketika mendengar ucapan Abu Bakar tentu semakin terheran-heran gitu ya. Maka Abu Bakar pun kembali menjawab, "Sesungguhnya aku telah mempercayainya pada hal yang lebih dari itu." Kalaulah istilahnya ada cerita yang lagi-lagi nggak masuk akal menurut orang-orang Quraisy, tapi kalau itu memang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar adalah orang yang pertama kali akan mempercayainya. Kemudian kita lihat sejumlah orang yang pernah mereka ya ke Baitul Maqdis ya, sampai mencoba untuk ngorek-ngorek ya. Benar nggak sih nih Muhammad pergi berisra ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian laki-laki para pedagang yang memang biasa berlalu lalang ke Baitul Maqdis itu menanyakan kepada Rasulullah begitu ya, untuk melihat benar atau tidak, untuk meyakinkan dirinya benar atau tidak Rasulullah berangkat melakukan Isra. Dan ternyata kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri apa yang terdapat di dalam Masjidil Aqsa. Ya, ciri-ciri yang kamu sebutkan itu semuanya benar ternyata, begitu ya. Jadi mereka melihat bahwa ciri-ciri yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu benar. Tetapi sekali lagi ternyata mereka menanyakan, kalau memang apa yang kamu nyatakan itu benar, coba kalau gitu ceritakan kepada kami, kafilah kami sekarang sudah ada di mana, dan kapan kafilah kami itu akan kembali ke Mekah. Ternyata Rasulullah SAW menjawab gitu ya, kafilah kalian itu udah sampai di Baitul Maqdis ya. Nanti dalam beberapa kurun waktu disebutkan oleh Rasulullah SAW, mereka akan datang melalui pintu A, B, C, D dan seterusnya. Ternyata ketika mereka menunggu, betul gitu ya, betul datang pasukan mereka atau kafilah pedagang mereka, tetapi lagi-lagi karena kesombongan mereka ya, mereka tetap tidak beriman ya. Namun kita dapati mereka tidak beriman, bahkan menganggap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu merupakan sihir
ya, sihir yang nyata. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita dapati bahwa para ulama berpendapat tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Ya, mayoritasnya berpendapat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan ke Baitul Maqdis dengan tubuhnya, jadi dengan ruh dan fisiknya. Walaupun ada yang mengatakan hanya ruhnya saja, jadi fisiknya tertinggal tetap di Mekah. Namun jumhur menyebutkan yang diisrakan pada saat itu oleh Allah adalah jasad dan ruhnya. Jadi kedua-duanya itu dihantarkan untuk bisa melakukan Isra, ya, karena memang tidak bisa dipungkiri ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada Ummu Hani, kemudian Ummu Hani mengatakan, jangan Anda ceritakan peristiwa ini ke siapapun, niscaya mereka akan mendustakan Anda. Nah, dari pernyataan Ummi Hani inilah beberapa ulama dan mayoritasnya menyebutkan menunjukkan physically Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun hadir ikut dalam melaksanakan Isra dan Mi'raj. Kemudian hadis yang menyebutkan tentang perjalanan Isra Mi'raj ini banyak riwayatkan, ya. Ada 20 sahabat yang meriwayatkan terkait dengan perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tahu bahwa saat pelaksanaan Isra Mi'raj ini punya tujuan, ya, untuk pemuliaan dan pengagungan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan peristiwa Isra dan ditampakkannya berbagai kekuasaan Allah kepada beliau. Jadi ibu-ibu, mungkin kita perlu refresh kembali pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum diangkat menjadi seorang nabi, ya, maka pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rihlah itu perjalanan yang cukup menyenangkan ketika beliau sudah ditinggal oleh Khadijah, beliau sudah ditinggal oleh Abu Thalib, ya, maka ada rihlah sa'idah, ya, perjalanan yang dibuat menyenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perjalanan Isra Mi'raj ini. Nah, perjalanan Isra Mi'raj ini tentu saja kita dapati banyak, ya, cerita yang menggambarkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani Isra-nya dan kemudian Mi'raj-nya, begitu, ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di dalam posisi ayat ini Allah memulainya dengan kalimat subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Aku sucikan, ya, yaitu Allah, ya, Allah dari semua keburukan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut, ya, memuliakan, mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala dari segala keburukan, ya. Dia yang telah mengisrakan hambanya di sini tentu saja adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sebagian malam saja, lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi perjalanannya itu enggak selama sepanjang malam, gitu, ya. Hanya ada sebagian malam dari satu malam itu sendiri. Yang artinya kalau secara logika memang tidak akan ditemui, ya, bagaimana seseorang itu bisa melakukan perjalanan yang cukup panjang. Lalu kembali di negerinya pada malam hari itu juga. Jadi berangkatnya pada malam itu, kemudian kembali ke Mekah itu juga dalam kondisi pada malam hari itu. Dan aku sucikan Allah dari semua sifat yang tidak mampu dan kekurangan, serta dari apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik tentang adanya sekutu atau anak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pemulaan kalimat subhanalladzi asra bi'abdihi dimulai dengan kalimat tasbih, ya, dengan kalimat subhanallah yang disucikan, maka menunjukkan bahwa segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah
atas kuasa Allah, ya, atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nggak aneh ya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisrakan hambanya, dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di jarak yang sangat jauh, tapi bisa dilaksanakan dalam waktu yang singkat gitu ya, di sebagian malam saja. Nah, sementara peristiwa Isra tersebut ya, ini dalam rangka memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengangkat derajatnya, meninggikan kehormatannya sebagai mukjizat abadi sepanjang masa. Dan sampai hari ini tentu saja buat kita kaum muslimin seringkali mengingatnya dengan upaya merayakan Isra Mi'raj ya. Biasanya kita akan ketemu di bulan Rajab. Ya, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, disepakati bahwa yang dimaksud dengan bi'abdihi itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara kalimat lailan itu mengisyaratkan waktu yang sangat singkat, waktu yang sangat terbatas ya, yang kalau ibarat kata seseorang ingin melakukan pada waktu malam itu nggak akan mungkin bisa tertuntaskan pekerjaannya. Tapi sekali lagi, ketika sesuatu itu dipenuhi dengan kuasa Allah, maka mudah bagi Allah untuk memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Ya, jadi jarak Mekah dengan Syam itu ya ditempuh selama 4 bulan ya, 40 malam, mohon maaf, 40 malam ya, menggunakan alat transportasi zaman dulu ya, tentu saja menggunakan unta. Jadi bukan 4 bulan ya ibu-ibu ya, 40 malam. Berarti 40 malam itu kurang lebih sebulan lebih gitu ya, kurang lebih sebulan 10 hari ya. Kemudian peristiwa Isra itu terjadi setahun sebelum hijrah ke Madinah. Sebagaimana dikatakan ya, bahwa peristiwa Isra pada malam ke-27 dari bulan Rabiul Akhir, 1 tahun sebelum hijrah. Jadi ada yang mengatakan di bulan Rajab, ada yang menyebutkan di Rabiul Akhir. Inti dari permasalahan ini adalah kita meyakini perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Isra-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi 18 bulan sebelum beliau hijrah. Jadi pendapat-pendapat yang menyebutkan kapan terjadinya perjalanan Isra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat bertolak beliau peristiwa Isra adalah dari Masjidil Haram ya, ilal Masjidil Haram, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ya, sebagaimana yang disebutkan dalam sabdanya, ketika aku sedang berada di Hijr Ismail di dalam Masjidil Haram dan di sisi Baitullah atau Ka'bah, dan ketika itu aku dalam kondisi antara sadar dan tidak, tiba-tiba Jibril datang membawa buraq gitu ya. Jadi membawa buraq dan yang akhirnya melakukan sebuah perjalanan. Jadi mayoritas ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Masjidil Haram itu adalah tanah haram secara keseluruhan, bukan hanya mencakup masjidnya ya, tapi juga mencakup tanah haram keseluruhannya termasuk masjidnya. Dan semua tanah haram adalah masjid. Ya, ini disebutkan oleh beberapa ulama termasuk oleh Ibnu Abbas ya, ketika Isra Rasulullah SAW diberangkatkan dari rumah Ummu Hani binti Abil Thalib pada tahun 621 Masehi. Masjidil Aqsa adalah Baitul Maqdis ya, dinamakan Al-Aqsa karena jaraknya yang sangat jauh dari Masjidil Haram. Aqsa itu artinya jauh. Ya, ketika itu Masjidil Aqsa merupakan masjid yang diagungkan dan menjadi tempat tujuan ziarah ya, terjauh dari penduduk Mekah gitu. Makanya mayoritas Islam sepakat bahwa Rasulullah SAW pada saat melakukan Isra itu ya, atas izin Allah bersama tubuh dan ruhnya, bukan hanya sekedar kamuflase, cuman ada bahasa bahwa yang melakukan Isra itu hanya dari ruhnya gitu ya. Nah, itulah ibu-ibu. Kemudian surat Al-Isra ini disimpulkan secara tegas menunjukkan kebenaran tentang peristiwa Isra itu sendiri.
Adapun dari surat ini kita dapati ya ada cerita tentang Mi'raj ada di dalam surat An-Najm, melanjutkan kisah tentang Isra-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita bahas dengan Mi'raj, Mi'raj itu adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Baitul Maqdis itu naik ke langit sampai ke tingkat di mana terdengar suara pena-pena mencatat setelah beliau sampai ke Baitul Maqdis. Nah, disinilah nanti akan didapati pertemuan-pertemuan dengan para nabi terdahulu yang kemudian mereka menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bergembira, dan justru yang membanggakan kita sebagai umat Islam adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru menjadi imam sholat bagi para nabi-nabi pendahulunya. Termasuk Nabiullah Ibrahim ada di situ, Nabi Adam ada di situ, gitu, Nabi Musa juga ada di situ, dan yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Masjidil Aqsa sebagai masjid yang dikelilingi keberkahan. Berkah di sini meliputi keberkahan agama dan duniawi, ya, yang dimaksud dengan keberkahan agama karena dia merupakan tempat turunnya para nabi, dan tidak bisa dipungkiri bahwa memang Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu adalah menjadi pusat perhatian umat Islam karena kedua-duanya menjadi kiblat umat Islam. Jadi yang pertama kiblat kita itu adalah Baitul Maqdis, yang kemudian berpindah menjadi ke Baitul Haram, ya, Masjidil Haram. Nah, kemudian ada keberkahan agama itu karena memang hadirnya atau lahirnya para nabi dan berdakwah para nabi di kawasan itu. Adapun keberkahan dunianya karena dia meliputi keberkahan dan kebaikan. Ya, keberkahan dunia itu karena di dalamnya banyak kebaikan. Ya, kebaikan di dalamnya itu terdapat pohon-pohon yang memang menghasilkan, kemudian sungai-sungai, kemudian semua kehidupan di dalam masyarakat itu terpenuhi. Jadi ya kalau kita menyebutnya mungkin sejahtera lah, ibaratnya seperti itu. Namun kondisinya tentu saja sekarang berbeda ketika di dalamnya ada misi-misi tertentu dari Israel untuk menguasai Palestina. Tujuan dari peristiwa Isra ini untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah dan bukti keagungan Allah tentang wujud Allah yang sudah pasti ada, ya, ketika memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj tersebut, ya. Tidak ada keanehan dalam peristiwa karena Allah mendengar terhadap semua perkataan dan maha melihat semua jiwa. Allah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya sesuai hikmah dan sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Ya, beliau dari ayat ini kita dapati bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nilai keadilan pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Wa ataina Musal kitab. Setelah terjadinya perjalanan Isra Mi'raj ini, ya, Allah menyebutkan dengan anugerah penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai keturunan Nabi Ibrahim dengan Isra dan menjadi imam sholat pada Nabi di Masjidil Aqsa. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan anugerahnya kepada Musa yang diutus sebelum Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berupa kitab suci, yaitu Taurat. Apa maksudnya? Kitab ini Allah jadikan petunjuk dan hidayah sebagai perantara keluarnya Bani Israel dari gelapnya kebodohan dan kekafiran menuju cahaya ilmu agama yang terang benderang. Jadi ibu-ibu, dari sini nanti akan kita dapati, ya, bagaimana orang-orang Bani Israel itu selalu mencoba melakukan pelanggaran demi pelanggaran, dan pelanggaran demi pelanggaran itu yang akhirnya membuat mereka jatuh dan terperosok kepada
kemaksiatan. Dan pada saat itu Allah memberikan kemudahan bagi mereka dengan cara apa? Allah ampuni, Allah kasih petunjuk, hingga Allah berikan lagi mereka kehidupan yang lebih baik. Tapi kembali mereka mengulanginya lagi, ya. Walhasil, ya, kita dapati kisahnya bahwa Bani Israel yang kerap kali terus-menerus melakukan penyelewengan, ya, kemudian dimunculkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala rival, ya, perlawanan dari negeri-negeri lain, termasuk dari dari Persia. Kita dapati mampu mengalahkan Bani Israel yang pada saat itu mereka sudah terlena dengan tidak lagi beribadah kepada Allah, ya, mereka menyeleweng, ya, makanya satu demi satu perkara mereka itu kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terdapat kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebetulnya memberikan pemuliaan, ya, kepada Bani Israel, karena memang diawali dengan cerita Nabi Musa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj tersebut, ya. Kemudian nikmat kepada mereka, nikmat-nikmat yang diberikan kepada Bani Israel, ya, supaya mereka juga mengikuti apa yang dibawa oleh para nabi, ya. Di sini kita dapati dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh, artinya wahai keturunan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah bersama Nabi Nuh, ikutilah para nenek moyang kalian, ya, karena kalian adalah orang yang lebih pantas untuk bertauhid dan mengikuti para nabi dan rasul, ya. Dia adalah seorang hamba yang benar-benar bersyukur. Siapa dia? Itu Nabi Nuh, gitu, ya. Kisah Nabi Nuh ini diangkat karena beliau adalah nabi pertama dalam tanda petik yang menyebarkan dakwah, yang kemudian Allah uji dengan bagaimana adanya air bah, begitu, ya, yang kemudian menggulung seluruh negerinya, yang kemudian diselamatkan hanya beberapa kelompok saja, begitu, ya. Jadi disinilah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kaum Bani Israel itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh, gitu. Penyebutan Nabi Nuh itu sebagai abad, ya, sebagai hamba, dan juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bi'abdihi, itu juga menunjukkan sebuah penghambaan. Jadi artinya menunjukkan sebuah dalil bahwa para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu mereka adalah orang-orang yang 100% memurnikan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari itu. Nah, makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi kita dapati bahwa kisah ini memberikan sebuah keyakinan kepada kita tentang kebenaran peristiwa Isra dan termasuk tentang Mi'raj. Kita lihat dalam satu hadisnya, ya, ibu-ibu, ya. Didatangkan kepadaku buraq, ya, seekor binatang tunggangan berwarna putih yang lebih besar dari keledai namun lebih kecil dari bighal, yang satu langkahnya sejauh mata memandang. Aku lalu menaikinya hingga sampai di Baitul Maqdis, lalu aku menambatkannya di tempat para nabi juga menambatkan tunggangannya. Kemudian aku masuk ke dalam masjid dan melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian aku keluar dan Jibril alaihi salam mendatangiku dengan membawa sebuah mangkuk, ya, berisi khamar dan sebuah mangkuk berisi susu. Lalu aku memilih mangkuk berisi susu. Jibril berkata, kamu telah memilih fitrah. Kemudian dia membawa kami naik ke langit, yaitu untuk melakukan Mi'raj. Nah, ini banyak dalil-dalil yang menyebutkan itu. Jadi ibu-ibu, di sini kita lihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra dengan ruh dan jasadnya, ya, dalam kondisi sadar, karena pada saat itu beliau melihat bagaimana
bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan burak untuk beliau bisa menjalani Isra Mi'raj. Ya, adapun Mi'raj itu Isra ya. Adapun Mi'raj ya atau peristiwa naik ke langit ke atas arsy tidak diceritakan pada ayat-ayat pertama ini, tetapi diceritakan pada surat yang lain, yaitu dalam surat An-Najm. Kesimpulannya bahwa sesungguhnya penglihatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penglihatan mata kepala secara nyata. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj ini memang nyata gitu ya. Adapun waktu terjadinya peristiwa Isra ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Pendapat yang kuat adalah 1 tahun sebelum hijrahnya ke Madinah ya. Itu yang disebutkan, dan di dalam perjalanan Isra Mi'raj inilah kemudian kita dapati sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu an, Allah mewajibkan sholat di saat pertama kali difardukan sebanyak 2 rakaat ya, kemudian menyempurnakannya jika seseorang tidak dalam perjalanan, dan bila dalam perjalanan sholat ditetapkan seperti ketika difardukan pertama kali. Kemudian yang selanjutnya ibu-ibu kita bisa dapat ambil pelajaran, tujuan dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah untuk memperlihatkan kepada Nabi tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang agung, menunjukkan tentang keesaan Allah, kekuasaannya. Di antara tanda-tanda kekuasaannya itu ada surga, ada neraka. Karena apa? Ketika perjalanan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan dengan berbagai peristiwa, ya, bagaimana seseorang itu melewati sirat, bagaimana surga dan neraka, itu semua diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semata-mata untuk memberikan keyakinan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa saat beliau merasa sedih ditinggal oleh para pendukung dan juga pensupport dakwahnya gitu ya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kabar gembira ini bahwa setiap kali beliau melakukan aktivitas berdakwahnya, Allah perlihatkan bagaimana sisi kehidupan di akhirat gitu. Ya, ini sebuah gambaran bagi kita ya, karena Allah perlihatkan di langit itu tentang kebesaran Allah, dan juga di dalamnya itu ada kursi dan arsy-Nya Allah yang kemudian masing-masing menjadi sesuatu yang diperhatikan dan kemudian disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya. Kemudian kita lihat bahwa ayat-ayat ini juga menceritakan tentang bagaimana Allah memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Isra Mi'raj ini. Jadi menunjukkan ini adalah bagian dari mukjizat yang Allah titipkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, menyeru seluruh manusia agar bergabung di bawah satu panji, yaitu beriman kepada Allah. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu misinya yaitu untuk beribadah kepada Allah. Allah menceritakan kisah Nabi Nuh untuk mengingat seluruh umat tentang nikmat selamatnya nenek moyang mereka dari banjir. Karena memang tadi disampaikan bahwa pertama kali ya utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang ditugaskan untuk melakukan dakwah itu adalah Nabi Nuh, dan kita tahu cerita-cerita yang berimbas dari Nabi Nuh ini ya. Kemudian kita dapati sebuah kisah yang sangat luar biasa gitu ya, dikumpulkannya para nabi di Masjidil Aqsa dan mereka diimami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, merupakan bukti ya, dan sangat jelas sekali bahwa dari mulai nabi pertama hingga nabi terakhir itu ada kesatuan nilai akidah ya, untuk menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh para nabi itu adalah satu garis dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ibu-ibu, selanjutnya adalah kisah tentang Bani Israel, di mana di ayat 4-8 ini banyak menceritakan tentang orang-orang Bani Israel, di mana mereka melakukan banyak sekali penyelewengan ya. Dan kami tetapkan kepada Bani
Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan padamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik, ya, kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Bagaimana ketika mereka memasuki pertama kali dan membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu, tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang kafir. Sangat jelas berarti kita dapati setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anugerahnya kepada Bani Israel, ya, dengan diberikannya kitab Taurat kepada Nabi Musa, ya, untuk menjadi petunjuk kitab Taurat ini. Kemudian Allah menceritakan sikap mereka yang menolak untuk mengikuti petunjuk Taurat. Jadi di surat-surat sebelumnya, ya, sudah saya sampaikan ada beberapa kondisi bahwa mereka sudah memegang kitab-kitab mereka sendiri pun ada kondisi yang tidak dirasakan nyaman. Akhirnya mereka membuat cerita-cerita tersendiri di dalam kitab-kitab mereka, ya, termasuk di dalam Taurat. Bahkan sebaliknya, mereka itu justru melakukan kerusakan di muka bumi dengan membunuh para nabi, menumpahkan darah, gitu ya, sampai akhirnya orang Babilonia membunuh mereka, merampas harta mereka, menghancurkan Baitul Maqdis, dan menjadikan anak-anak dan istri mereka sebagai budak. Inilah hukuman pertama dari 2 kejahatan yang mereka lakukan. Jadi ketika mereka melakukan penyelewengan, ya, mereka merasa besar, mereka merasa bahwa mereka menguasai dunia itu, maka Allah mengutus pasukan, ya. Pasukan ini adalah pasukan yang memiliki kekuasaan sangat besar dan juga memiliki kekuatan, gitu ya. Makanya mereka itu mendapatkan istilahnya penghancuran dari para penguasa-penguasa yang menyerbu mereka, ya. Ada yang pertama itu orang-orang Babilonia di bawah pimpinan Nebukadnezar, ya, yang kemudian pada saat yang kedua dirampas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tanda petik, ya, melawan, kemudian membangkang, ya, padahal mereka sudah bertaubat awalnya. Ketika mereka bertaubat, ya, kemudian Allah berikan lagi kepada mereka kesenangan-kesenangan, gitu ya. Tapi ketika mereka melakukan makar lagi, mereka melakukan kemaksiatan lagi, maka Allah turunkan yang kedua, ya. Jadi ada pasukan selain dari Nebukadnezar. Ya, jadi ayat-ayat ini mengisahkan, ya, sejarah Bani Israel dan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Ini yang menyebabkan dahsyat peristiwa dan banyak, ya, kalau kita dapati ibu-ibu dalam Al-Quran kisah tentang Bani Israel, untuk bisa kita ambil pelajaran bahwa banyak di antara Bani Israel, walaupun tidak semuanya, gitu ya, kita dapati bahwa mereka itu orang yang satu, tipikal keras kepala, kemudian mereka mencoba untuk melakukan penipuan, tanda petik, ya, pembangkangan yang dilakukan secara berulang.
Ya, jadi di sini kita dapati ibu-ibu pelajaran yang sangat luar biasa. Ya, ada dua tindakan mereka yang menyalahi Taurat ya untuk Bani Israel ini. Yang pertama adalah menyalahi kandungan Taurat dengan cara mengubahnya serta membunuh beberapa para nabi seperti Nabi Sa'ya ya dan nabi-nabi yang lain. Kemudian yang kedua ya tindakan mereka dalam yang diketahui menyalahi apa yang terdapat di dalam Taurat, membunuh Nabi Zakaria dan Yahya serta usaha mereka untuk membunuh Nabi Isa. Ya, ini upaya-upaya mereka. Mereka juga bersikap sombong, zalim gitu ya, bertindak sewenang-wenang. Nah, makanya kalau kita lihat sekarang ini saudara-saudara kita di Palestina bagaimana tindakan Israel, tentaranya, baik masyarakatnya ya, dipenuhi dengan unsur kesombongan yang ada pada diri mereka. Dan berulang gitu ya, sejarah akan terus berulang bahwa orang-orang seperti ini tidak akan bisa mempertahankan komitmennya untuk berbuat kebaikan gitu. Ya, jadi ayat selanjutnya adalah fa idza jaa wa'du ulahuma. Ya, maksudnya jika datang janji hukuman untuk kejahatan pertama, kami akan membuat mereka tertindas satu tentara yang memiliki kejahatan, kekejaman, perlengkapan perang yang cukup gitu ya, dan tentaranya banyak, yaitu penduduk Babilonia yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Ya, ini karena upaya pendustaan mereka kepada Allah, yang kemudian dengan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan lewat apapun gitu ya, baik alamnya, baik manusianya, anak-anaknya, istrinya gitu ya. Tapi ketika mereka melakukan pelanggaran, maka Allah kirim pasukan yang lebih hebat dari mereka dan mereka langsung kelaparan gitu ya, tertindas dan seterusnya. Ya, jadi inilah yang digambarkan. Itu berulang sampai 2 kali ya. Dan kemudian yang kedua ini kita dapati sebuah kisah di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang Bani Israel gitu ya. In ahsantum li anfusikum ya. Jika kalian melakukan perbuatan baik ya, yaitu taat kepada Allah, mengikuti perintah dan menjauhi larangannya, atau jika kalian berbuat baik dengan melakukan ketaatan, sesungguhnya itu akan kembali kepada diri kalian. Sebaliknya ya, kalau itu dilakukan dengan keburukan ya, maka keburukan itu juga akan kembali kepada kalian. Ya, jadi jika kalian berbuat buruk dengan melakukan hal-hal yang diharamkan, sesungguhnya kalian telah berbuat jahat untuk diri kalian sendiri. Dengan perbuatan maksiat tersebut, berarti kalian telah merugikan diri kalian sendiri dengan keburukan-keburukan itu. Ya, Allah akan menimpakan berbagai hukuman kepada orang-orang Bani Israel manakala mereka mengulang lagi keburukan-keburukan yang sebetulnya mereka bisa mengambil pelajaran. Dan inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya yang diberikan kepada Bani Israel, tentu saja supaya mereka bisa mengambil pelajaran. Fa idza jaa wa'dul akhirah ya, maksudnya adalah apabila telah tiba pelaksanaan hukum bagi pengerusakan yang kedua berupa upaya pembunuhan terhadap Zakaria dan Yahya, maka dikirim lagi oleh Allah Subhanahu wa taala satu pasukan ya. Satu pasukan yang kedua itu yang dipimpin oleh Birdus, Raja Babilonia ya, selain Nebukadnezar itu. Jadi ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Bani Israel yang kemudian mendapatkan perlawanan ya, mendapatkan perlawanan dari para penguasa-penguasa di sekitarnya dari Babilonia. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka pintu harapan bagi Bani Israel itu dengan apa? Asa rabbukum an yarhamakum. Semoga Allah
melimpahkan rahmatnya kepada kalian, wahai Bani Israel, dan memaafkan setelah menghukum kalian pada kedua kalinya. Jadi dua peristiwa ini diingetin oleh Allah di dalam Al-Quran. Ternyata kalau kita dapati sekarang ini, mereka mengulangnya bukan pada kali kedua ya, bukan hanya kepada kali ketiga, tapi terus menerus kita lihat bagaimana upaya mereka untuk melakukan ya, menghalangi hukum-hukum Allah tertegak di muka bumi ini. Wa in uttum udna, jika kalian kembali melakukan kerusakan dan perbuatan maksiat untuk ketiga kalinya, kami juga akan menghinakan kalian kembali. Jadi ini udah janji Allah kepada Bani Israel ya, yang mana mereka ketika bertobat Allah akan lindungi mereka, Allah akan angkat derajat mereka. Tapi ketika mereka akan melakukan hal yang lain gitu ya, kemudorotan yang lain, maka pada saat yang bersamaan mereka pun akan dihinakan kembali oleh Allah. Waja'alna jahannama lil kafirin hasira. Kami jadikan jahanam sebagai tempat menetap dan penjara yang tidak bisa dihindari. Ya, ini berita ya, untuk pengingat bagi Bani Israel tentang hukuman yang akan mereka dapati ya, dan sekaligus penguat kepada orang-orang Yahudi kalau Bani Israel maksudnya ketika mereka memilih untuk berada di jalan Allah gitu ya, pasti mereka akan mendapatkan perlindungan. Tetapi ketika mereka kembali membelot, kembali melakukan keburukan gitu ya, kerusakan gitu ya, maka Allah akan hinakan. Jadi begitu seterusnya gitu ya. Dan mereka termasuk kelompok yang tidak mengambil pelajaran tentu saja. Ya, nah ibu-ibu ini bahwa Allah tidak akan menzolimi ya. In ahsantum li anfusikum ya. Ini mengisyaratkan bahwa rahmat Allah lebih dominan daripada murkanya. Terbukti ketika ini diulang ya 2 kali. In ahsantum gitu ya. Kata-kata yang diulang itu pasti memiliki keistimewaan tersendiri, tapi berbeda dengan keburukan ya. Wa in asatum falaha, ya nggak pakai asatum lagi gitu ya, tetapi kalau berbicara tentang kebaikan, Allah memuliakan orang yang ingin berada dalam kebaikan, termasuk Bani Israel. Ya, diingatkan ayat ini, kalau kamu memang mau benar-benar kembali kepada Allah, maka kembalinya itu akan manfaat sekali untuk diri kalian. Tapi kalau kalian melakukannya lagi, ya falaha, kata Allah Subhanahu wa taala, itu akan kembali juga kepada kalian. Asa rabbukum an ayyarhamakum. Ini merupakan janji Allah untuk menghapus hukuman jika mereka bertaubat. Jadi pintu taubat Allah itu sangat luas ya. Bagaimana kita mencoba untuk menjaga dari setiap taubat yang diberikan oleh Allah atau dibentangkan oleh Allah kepada kita. Ya, kemudian azab yang disebutkan kepada Bani Israel itu pasti akan dihantarkan oleh Allah kepada mereka ketika mereka melakukan pembangkangan ya, baik itu di dunia apalagi nanti di akhirat ya. Di dunia saja mereka akan mendapatkan kesulitan ya, mereka dihinakan, mungkin jadi korban pembunuhan. Nanti di akhirat mereka juga akan mendapatkan kesulitan yang lebih panjang lagi dikarenakan mereka akan kekal di dalamnya ya, di dalam api neraka. Kemudian ibu-ibu, kita lihat di ayat 9-11. Di ayat ini langsung Allah berikan gambaran tentang fungsi Al-Quran dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira ya. Jadi orang Al-Quran itu memberi petunjuk ke jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebaikan.
bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih, ya. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan, dan memang manusia selalu bersifat tergesa-gesa. Nah, ini ibu-ibu ya. Jadi kita dapati setelah Allah menceritakan tentang kisah Bani Israel ya, di dalam ayat ini ya, wabil khusus di ayat 9 sampai 11, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang karakteristik Al-Quran. Maka para ulama menyebutkan ada 3 karakteristik Al-Quran ya yang dipunyai di dalam Al-Quran ini. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran itu memberi petunjuk kepada jalan yang lurus dan yang jelas. Jadi Al-Quran itu yahdi billati hiya aqwam ya. Jadi di ayat ini inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam gitu ya, menjadi petunjuk gitu, menjadi arah ya. Dan apa ibaratnya, dialah yang Allah lah yang memberikan petunjuk itu lewat adanya Al-Quran. Kemudian yang kedua karakteristiknya adalah Al-Quran memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang beramal soleh. Pasti mereka akan mendapatkan tempat yang lebih baik di akhirat nanti. Ya, mereka akan mendapatkan surga. Kemudian sekaligus yang ketiga karakteristiknya adalah Al-Quran memberikan ancaman kepada mereka yang tidak mau beriman kepada Allah. Bahkan mereka membangkang ya, mereka tentu akan mendapatkan siksa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapati bahwa Allah menyampaikan 2 kabar gembira untuk orang-orang beriman, yaitu kabar gembira berupa pahala ya yang akan mereka dapatkan, dan juga kabar gembira bahwa musuh-musuh mereka akan disiksa, begitu ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari sini kita dapati adanya penjelasan bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi umat manusia ya. Allah memberikan kemudahan bagi manusia untuk berinteraksi dengan Al-Quran, yang dengan Al-Quran ini mudah-mudahan mereka akan senantiasa berada dalam hidayah Allah. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW ya, intinya untuk memberikan petunjuk kepada manusia, dan Al-Quran itu mempunyai tujuan seperti yang tadi disebutkan ya. Kemudian ibu-ibu di ayat 12 sampai 17-nya disebutkan bagaimana karunia Allah di dunia dan bukti-bukti tentang kekuasaannya. Ini mulai dari ayat 12 ya, waja'alna al-laila wan nahar ayataini famahawna ayatal lail waja'alna ayatan nahar mubsiratan litabtagu fadlam min rabbikum walita'lamu adadas sinina wal hisab wa kulla syai'in faddalnaha tafsila, sampai pada wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadihi khabiram basira ya. Jadi ini menceritakan tentang karunia Allah di dunia dan bukti-bukti tentang kekuasaan Allah yang tidak bisa ditolak oleh manusia ya, karena memang segala sesuatu kekuasaan yang telah dimiliki oleh Allah itu adalah hak vetonya Allah untuk diberikan kepada manusia dan dimanfaatkan oleh manusia ya. Di ayat 15 itu famanih tada bukan manih tada ya, di ayatnya itu disebutkan ayat 15 sejumlah ulama berpendapat bahwa orang yang mendapatkan petunjuk ini adalah Abu Salamah bin Abdul Aswad, sedangkan adalah yang lain berpendapat ini adalah Walid bin Mughirah ya. Jadi ibu-ibu setelah Allah ceritakan tentang Al-Quran gitu ya, bahwa Al-Quran sebagai petunjuk, maka
di sini Allah memberikan gambaran tentang kehidupan yang bisa didapati oleh manusia ketika dia berada di dunia. Allah ciptakan malam, Allah ciptakan siang gitu ya. Allah ciptakan malam untuk istirahat, siang itu untuk berupaya gitu ya. Yang kemudian dengan kondisi keduanya ini manusia sangat membutuhkan. Jadi nggak mungkin manusia itu tidak membutuhkan siang. Tapi di satu sisi juga tidak mungkin manusia tidak membutuhkan malam, ya. Kenapa? Karena itulah Allah memberikannya secara apa ya istilahnya itu balance, ya, balance. Ada malam, ada siang. Ya, kemudian ada waktu di mana manusia beristirahat, ada di mana beraktivitas. Nah, itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita dapati sebuah kisah bahwa kekuasaan yang Allah berikan itu lewat pergantian malam dan siang supaya kita betul-betul bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan apa yang diinginkan Allah kepada kita, ya, lewat pagi, malam dan siang tadi, ya. Ini semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ibu-ibu bisa lihat nanti dalam surat Al-Qasas ayat 71 sampai 73, ya, saya khawatir waktunya tidak mencukupi. Yang kemudian juga di surat Yunus ayat 5, surat An-Nahl ayat 89, itu adalah ayat-ayat yang menceritakan tentang bagaimana Allah menurunkan ayat-ayatnya dan untuk bisa diambil pelajaran. Kemudian setelah menjelaskan tentang waktu pagi, ya, waktu siang, waktu malam gitu ya. Kemudian Allah menyebutkan wa kulla insanin alzamnahu ta'iratun fi unuqih. Kami jadikan perbuatan manusia selalu menyertainya seperti kalung indah yang ada di lehernya. Jadi perbuatan manusia itu akan selalu ngikut dengan apa yang ada pada dirinya. Inilah yang mungkin kalau saya menyebutnya jadi bagian karakter. Ya, kalau dia berbuat baik, ya kalung yang ada di dalam dirinya itu ya akan dibawa dengan kebaikan gitu ya. Karena di sini dikatakan, ya, seperti kalung indah yang ada di lehernya jika itu adalah perbuatan baik gitu. Jadi ngikut gitu. Kalau dia melakukan kebaikan, ya auranya, kemudian karakternya itu akan berada dalam kebaikan. Tapi sebaliknya jika dia melakukan keburukan, ya maka seperti gantungan yang membelenggu yang tidak akan lepas dari dirinya dari keburukan tersebut, ya. Dijadikan amal perbuatan itu sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari diri seseorang. Karena itulah kita berharap Allah memberikan kemudahan bagi kita dicap dalam tanda petik menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang sidik, menjadi orang yang amanah, begitu ya. Karena amal perbuatan kita itu tidak akan terpisah ya dengan diri kita sendiri. Itu merupakan hal yang sudah ditetapkan berdasarkan pengetahuan Allah sejak azali. Kemudian ayat selanjutnya, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban. Pada hari kiamat kami akan keluarkan bagi setiap orang sebuah kitab terbuka di hadapannya. Ya, jadi artinya ada pembalasan dari setiap apa yang dikerjakan oleh setiap manusia. Iqra kitabaka kafa binafsik, ya, cukuplah ya ketika menerima buku itu dia lihat catatan amalnya, ya maka berintrospeksilah. Tapi pada saat berintrospeksi nanti di akhirat sudah tidak ada manfaatnya gitu ya. Sebagaimana Hasan Al-Basri mengatakan, jika membaca ayat ini dia akan selalu mengatakan, wahai anak Adam, demi Allah, sungguh Allah telah menjadikan dirimu sendiri untuk menghitung semua perbuatanmu, benar-benar berlaku adil terhadapmu. Jadi supaya kita selalu mengintrospeksi diri, begitu ya.
dan setiap orang itu akan mendapatkan balasan dari apa yang dia kerjakan. Manih tadafa inna mayah tadili nafsih, dia akan dapat sesuai dengan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi semuanya itu imbang ya, dan Masya Allah kondisi seperti ini akan didapati oleh siapapun ya. Ini dalam rangka apa? Allah meminta manusia itu bertanggung jawab secara pribadinya. Kenapa? Karena di ayat ini nanti akan kita dapati wala waziratun wizra ukhra. Nggak ada itu dosa seseorang itu bisa ditanggung oleh orang lain, untuk menunjukkan setiap pribadi itu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Ya, tidak ada istilah seperti yang terjadi di agama lain gitu ya, bahwa seseorang yang melakukan dosa itu bisa dioperalihkan seolah-olah begitu ya. Ini mendapatkan pernyataan yang tidak dibenarkan di dalam Islam ya. Ibu-ibu bisa lihat di dalam surat Al-Ankabut ayat 13. Kemudian wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Artinya karena sifat adil, bijaksana dan kasih sayang kami, maka kami tidak menyiksa seorang pun di dunia ataupun di akhirat akibat perbuatannya, kecuali setelah kami sampaikan peringatan. Ayat ini sampai mendekati terakhir itu menjelaskan bahwa pada saat Allah menciptakan manusia, tidak seenak-enaknya Allah saja membuat manusia itu sengsara atau tidak sengsara, melainkan Allah mengutus para nabi untuk memberikan peringatan kepada manusia. Nah, setelah itu pilihan terserah Anda. Ketika mereka mengikuti apa yang diarahkan oleh para nabi, maka mereka tentu akan mendapatkan hisab sesuai dengan amal kebaikan yang mereka kerjakan. Tapi ketika mereka menolak apa yang diajarkan oleh para nabi, maka pada saat yang bersamaan tentu saja mereka akan mendapatkan siksaan, mendapatkan azab dari Allah disebabkan penolakan mereka dari apa yang sudah disampaikan oleh para nabi. Nah ya, jadi ini betul-betul diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ayat-ayat ini mendekatkan ya upaya kita untuk senantiasa mengingat bahwa seluruh nabi itu adalah orang yang diamanahkan untuk mengajarkan tentang hakikat beriman kepada Allah. Ya. Ini kira-kira yang bisa disampaikan. Kemudian kita lanjut ibu-ibu ya, bahwa ayat yang tadi sama-sama kita baca, selain berbicara tentang malam siang, kemudian apa yang bisa kita lakukan di waktu malam dan siang hari ya, ada catatan amal bagi kita, kemudian semua manusia itu dihisab sesuai dengan amal-amalnya, kemudian Allah memberikan rasa tanggung jawab kepada manusia dengan apa yang mereka kerjakan. Di samping itu Allah juga tidak akan pernah membiarkan hamba-hambanya berjalan sendiri tanpa ada yang memberi petunjuk, yaitu adalah para nabi dan rasul ya. Di sini disampaikan ada orang-orang yang hidup setelah diutusnya Rasulullah SAW, terdapat 3 golongan. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Pertama, orang yang tidak sampai kepada mereka dakwah Rasulullah SAW dan tidak mendengarnya sama sekali. Ya, bisa jadi beliau jauh di masa Rasulullah SAW atau hidup di masa Rasulullah tapi nggak pernah mendapatkan pemberitaan itu. Maka menurut Imam Al-Ghazali orang ini ya berhak mendapatkan surganya Allah. Kedua, orang yang sampai kepada mereka dakwah dan mukjizat Rasulullah namun mereka tidak beriman. Nah, kalau sudah tidak beriman tentu saja mereka masuk dalam kondisi orang yang akan mendapatkan hisab ya. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang sampai kepada mereka dakwah Rasulullah SAW namun berupa informasi palsu. Jadi dia kayak sekarang ini Bu,
ya kita dapati banyak berita-berita tentang Islam yang sesungguhnya mereka dengan keawamannya tidak mampu mengungkap mana yang benar, mana yang salah, hadis dhaif, hadis palsu atau hadis yang sahih dan seterusnya, gitu ya. Dan orang seperti ini tentu saja akan diberikan pemaafan oleh Allah, ya, sambil mereka terus berusaha untuk mencari yang benar, ya. Kemudian banyak orang kafir, ya, kemaksiatan, jika kemaksiatan merajalela di sebuah negeri tanpa adanya tindakan untuk mencegahnya, dia akan menjadi sebab celakanya seluruh penduduk tempat tersebut. Jadi ini juga introspeksi ya buat negeri kita. Jika di negeri kita ini kemaksiatan terus-menerus terungkap yang kemudian tidak ada orang yang melakukan nahyu anil munkar, maka kita semua harus bersiap untuk mendapatkan, bisa jadi kena imbas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini kita harapkan, makanya negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Kemudian ibu-ibu di ayat 18 sampai 21 di mana menceritakan balasan bagi orang yang menginginkan dunia dan yang menginginkan akhirat, ya. Kenapa? Karena dari ayat ini kita dapati ada dua golongan, ya, golongan manusia. Ada golongan pertama yaitu mereka adalah orang-orang yang menginginkan dunia dan berusaha meraihnya, ya, meraih dunia saja. Tapi ada juga golongan yang kedua yaitu mereka yang menginginkan akhirat dan mereka mendapatkan kesempatan masuk ke dalam surganya Allah. Jadi dua golongan ini atau dua kelompok ini digambarkan di dalam ayat-ayat tersebut, ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, hukuman tentu saja bagi orang yang tidak mau, boleh dikatakan bukan tidak mau, hukuman bagi orang yang hanya sekedar menginginkan urusan dunia, maka tentu saja mereka akan mendapatkan ya kebaikan di dunia semata, tetapi di akhirat mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kondisi ketika golongan pertama disibukkan dengan urusan dunia dan mereka betul-betul puncak kehidupan mereka itu hanya untuk mendapatkan urusan dunia dan dia lupa dengan urusan akhirat, ya. Kemudian golongan kedua atau kelompok kedua yaitu orang beriman, ya, orang-orang mukmin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Ya, barang siapa menginginkan akhirat lalu dia melakukan ibadah dan ketaatan yang mampu dia lakukan untuk akhirat, beriman, mensucikan Allah dan seterusnya, dia adalah orang yang mendapatkan kesempurnaan dalam balasan akibat, ya, dari ketaatan yang dia lakukan. Nah, karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, golongan kedua ini tentu saja mereka bisa masuk ke dalam surga itu jika, ya, mereka mendapatkan balasan yang baik, gitu ya, jika memenuhi syarat, gitu. Bukan hanya beramal solehnya saja, gitu ya, tetapi ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah punya niat, ya, berniat mendapatkan pahala akhirat itu sendiri. Jadi ibu-ibu seperti kita nih, ya, mau makan, minum, melayani suami, mendidik anak, ya, bertetangga dan lain sebagainya, kita niatkan semuanya itu untuk urusan akhirat kita. Bukan hanya sebagai bagian kebutuhan kita di dunia, tetapi kita punya niat mendapatkan pahala di akhirat nanti. Mudah-mudahan innamal a'malu binniyat, niat-niat kita ini menjadi bagian bertambahnya amal soleh kita dikarenakan keimanan kita yang semakin bertambah baik. Kemudian yang kedua syaratnya adalah amal perbuatan yang dilakukan adalah ibadah dan ketaatan dan mengikuti Rasulullah SAW, bukan perkara yang batil. Berarti sesuai dengan apa yang diajarkan, sesuai dengan syariatnya. Kemudian yang ketiga, amal perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup keimanan dan kebenaran, ya, terhadap pahala dan balasan. Karena amal perbuatan tidak akan bermanfaat tanpa didasari dengan iman,
Ya, jadi ini modal-modal yang bisa menjadikan seseorang itu diterima amal-amal kebaikannya, ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang mukmin yang soleh yang memilih kekayaan akhirat, dia tidak akan memperdulikan apa yang ada di dunia, ya. Sehingga jika didapati kenikmatan dunia, ya dia akan bersyukur gitu ya, karena memang target dia adalah target akhirat. Bila dia tidak mendapatkan dunia, maka dia bersabar karena apa? Target dia lagi-lagi untuk akhirat, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah akan memberikan kepada dua golongan, yaitu yang menginginkan dunia dan yang menginginkan akhirat, berbagai bentuk kemuliaan dan perhiasan dunia berupa harta, rezeki, anak dan sebagainya. Jadi intinya siapa saja yang mau menginginkan dunia, ya Allah kasih rezekinya. Allah nggak pilih-pilih, baik dia muslim, baik dia non-muslim. Tapi ketika dia juga menginginkan akhirat, Allah kasih juga masalah rezekinya di dunia, gitu ya. Cuma perbedaannya adalah ketika dia di dunia sifatnya fana, nanti ketika di akhirat hisabnya akan dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung bagaimana dia tingkat derajatnya, sebagaimana walal akhiratu akbaru darajat. Perbedaan antar derajat ketika di akhirat itu lebih besar. Perbedaan kenikmatan yang diperoleh di akhirat jauh lebih besar daripada kenikmatan di dunia. Jadi mengingatkan kepada kita bahwa setiap amalan yang kita kerjakan, ya, jangan luput dari niat supaya bisa berimbas kepada urusan akhirat kita nanti di tempat Allah tempatkan kita, ya. Jadi inilah ibu-ibu, karena waktu kita juga sangat terbatas, ya, kita bisa dapati bahwa dalam ayat ini beberapa poin gitu ya, terkait dengan perbuatan di dunia. Manusia itu dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yang memang punya urusan dan punya minatnya kepada dunia saja, tapi juga ada yang kedua, orang-orang yang menginginkan akhirat. Kemudian ayat terakhir ini memberikan pembelajaran bahwa hikmah dan rahmat Allah menetapkan untuk memberikan rezeki kepada orang mukmin dan juga orang kafir. Jadi Allah tidak pilih kasih untuk permasalahan apa yang menjadi kebutuhan manusia di dunia, ya. Yang Allah bedakan adalah pada saat di akhirat nanti perbedaan derajat orang mukmin jauh lebih besar dari ketika dia di dunia, begitu ya. Dia akan dibesarkan oleh Allah. Kemudian ada 3 syarat, ya. Tadi disebutkan diterimanya amal seseorang itu yang penting niat, ya, adanya niat, adanya amal soleh, adanya hukum yang sesuai dengan syariat, ya. Amal soleh itu juga sesuai dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, inilah ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan waktu yang sangat terbatas, saya mohon maaf dengan segala keterbatasan yang ada. Banyak hal kekurangannya, tetapi mudah-mudahan bisa dipahami oleh ibu-ibu semua. Dan kita tutup majelis ini sama-sama dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.